Keberadaan sosial media saat ini membuat banyak orang seperti tidak bisa lepas dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak hal positif yang didapat dari penggunaan media sosial, tapi nggak sedikit juga hal negatif yang muncul dalam penggunaan media sosial. Salah satu dampak negatifnya adalah membuat orang-orang zaman sekarang punya sifat terlalu banyak menuntut dan membanding-bandingkan pencapaian diri mereka dengan orang lain. Hal-hal semacam ini muncul karena efek dari banyaknya konten-konten flexing atau gaya hidup yang memamerkan harta atau barang-barang mewah yang orang-orang merasa kalau itu yang harus dimiliki. Sedangkan secara finansial mereka belum mampu, lalu mereka akan memaksakan agar apa yang dilihat bisa terpenuhi. Sehingga muncullah istilah standar media sosial, terutama TikTok, atau lebih dikenal dengan sebutan disetir FYP. Sebenarnya apa yang membuat hidup seseorang bisa disetir FYP, dan kenapa disetir FYP jadi hal yang negatif? Kenapa ada istilah seperti itu? Zaman sekarang kita semua pastinya menggunakan media sosial dalam keseharian. Melihat orang-orang di Indonesia menjadi salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia, terutama anak-anak muda, dan menjadi netizen terbarbar di internet. Sejak TikTok muncul pertama kali pada tahun 2018, platform media sosial ini menggunakan FYP yang membawa dampak positif dan negatif. Disetir FYP adalah salah satu dari sekian banyak dampak negatifnya. Pernah nggak kalian mikir kalau kebanyakan orang di Indonesia pasti pernah mengalami yang namanya disetir media sosial, terutama TikTok, walaupun mereka nggak menyadarinya. Pada dasarnya, manusia itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, dari segi pencapaian dan penampilan. Hal inilah yang membuat manusia memiliki standarnya masing-masing dalam pencapaian dan penampilan. Ditambah lagi dengan hal-hal yang diunggah ke media sosial, pastinya hanya membagikan momen-momen terbaik seseorang, yang akan membuat kesan sempurna. Dari sinilah orang-orang yang punya standar berlebihan ini muncul. Misal ada cewek yang berekspektasi punya pasangan kaya dengan mobil mewah, tapi lupa dengan realita kalau dia hobinya cuma guling-guling rebahan. Dengan membawa kata-kata realistis, berharap mendapatkan pasangan yang diidamkannya tanpa punya effort untuk memantaskan diri. Itu namanya matre, bukan realistis. Yang malah akan buat dia stres, depresi, karena terlalu fokus buat ngejar hal yang sulit atau bahkan mustahil buat dicapai. Kalau sebelum era media sosial kita membandingkan sesuatu dengan teman, keluarga, atau tetangga, maka setelah era media sosial, karena seringnya melihat pencapaian atau penampilan orang lain, kita malah membandingkan dengan ratusan bahkan ribuan orang yang tidak kita kenal dan nggak tahu kehidupan aslinya seperti apa. Standar yang udah terbangun di media sosial udah nggak bisa dianggap enteng, karena banyak dari pengguna media sosial yang depresi jadi makin banyak. Mungkin kita sudah mengalami itu tapi kita nggak sadar. Coba aja kita pikir ketika kita scrolling media sosial seperti TikTok atau IG, lalu kita melihat sebuah postingan yang menunjukkan pencapaian seseorang atau seseorang yang sedang liburan. Secara nggak sadar, kita menganggap kalau standar liburan adalah seperti yang kita lihat di medsos tadi, dan akan membuat rasa iri untuk mendapatkan pencapaian seperti orang tadi. Memang lebih mudah membandingkan diri kita dengan orang lain daripada mensyukuri apa yang sudah kita capai atau kita miliki. Yang tanpa kita sadari, banyak orang-orang yang sebenarnya ingin berada di posisi kita sekarang. Itu sebabnya banyak orang jadi depresi karena medsos. Banyak orang merasa dirinya jadi sulit buat dapetin kebahagiaan karena meninggikan standar mereka dan membandingkan dengan orang lain. Dari situ kita bisa lihat efek buruk media sosial dalam kehidupan, khususnya TikTok yang akan menampilkan konten-konten yang kita nggak bisa memfilter apa yang akan kita lihat selanjutnya, yang FYP-nya benar-benar bisa berpengaruh di hidup orang. Misal aja baru-baru ini ada sebuah tren di media sosial terutama TikTok yang berjudul Marriage is Scary, atau menikah itu menakutkan. Tren ini membuat banyak konten kreator sibuk memproyeksikan berbagai ketakutan orang tentang pernikahan dengan kalimat bayangkan. Jadi misal ngomong marriage is scary, bayangkan kalau kita begini, kalau kita begitu. Padahal itu semua masih bayangin, dan mereka yang bikin kalimat itu masih terlalu muda dan belum punya pengalaman menikah, tapi udah berani buat kesimpulan tentang pernikahan. Nah masalahnya, contoh-contoh yang mereka ambil kebanyakan hanya fokus ke sisi buruknya aja, kayak pasangan ngalamin KDRT, perselingkuhan, masalah finansial, dan lain-lain. Tapi mereka nggak sadar kalau di luar sana banyak juga pasangan yang menjalani pernikahan dengan kebahagiaan, harmonis, dan penuh cinta.
Mereka hanya terfokus pada satu cerita pernikahan yang buruk. Bukan berarti semua pernikahan itu serem kan? Tapi sayangnya, banyak yang keburu bikin konten seolah semua pernikahan itu menakutkan tanpa melihat secara utuh realita yang terjadi sebenarnya. Padahal kan yang namanya masalah dalam sebuah rumah tangga itu hal yang wajar. Gak mungkin ada rumah tangga seharmonis apapun gak pernah ada konflik di dalamnya. Bukan berarti pas ada masalah langsung ngebayangin kalau menikah itu hal yang menakutkan. Dan reaksi generasi muda pun bermacam-macam. Ada yang jadi beneran takut nikah, takut punya pasangan, dan sebagainya. Padahal yang menakutkan itu bukan pernikahannya, tapi bagaimana sosial media membentuk persepsi yang enggak selalu sesuai kenyataan. Bayangin aja, kamu jadi takut nikah hanya karena ngelihat konten dari anak-anak muda yang masih belasan tahun, belum punya pengalaman soal pernikahan yang kebanyakan nonton drama pernikahan, sampai-sampai bisa bikin konten soal pernikahan. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri kalau emang beneran ada pernikahan yang berakhir dengan KDRT atau perselingkuhan atau lainnya. Sebenarnya itu kan hal yang sederhana, tapi sosial media sengaja melebih-lebihkan hal-hal kecil dan dibuat seolah-olah itu masalah besar. Kalau dilihat-lihat, sosial media sebenarnya udah kayak bubble yang mereka buat sendiri. Mereka menciptakan sebuah standar, lalu mereka sendiri juga yang terjebak di dalamnya. Mereka yang membuat tren atau standar, tapi mereka juga yang ributin tren itu. Tren marriage is scary ini cuma jadi satu contoh kecil dari bagaimana sosial media bisa bikin hal-hal yang sebenarnya biasa jadi tampak mengerikan. Coba bandingin kehidupan kita setelah dan sebelum era media sosial. Lebih bahagia sebelum adanya medsos atau setelah adanya medsos? Kalau kalian merasa hidup kalian gak bahagia, hampa dan gitu-gitu aja, coba deh kalian cek berapa lama kalian berada di medsos dalam satu hari. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita memang harus cerdas memilih mana yang harus dipercaya dan mana yang hanya sekedar tren. Hidup kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan tren yang lewat di media sosial kita. Jangan biarkan ketakutan yang diciptakan orang lain membentuk realita kita. Mulailah lebih selektif dalam mengonsumsi konten. Fokuslah ke hal-hal yang memberi manfaat dan jangan terlalu mudah terpancing dengan apa yang sedang jadi tren. Hidup itu pilihan dan kamulah yang menentukan arahnya. Nikmati hidup sesuai standar kamu, bukan standar media sosial. Oke, jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channel ini.